Ini suaranya nggak kedengeran. Ya, udah kedengeran suara saya? Ya. Udah? Ya. Udah? Ya. Baik, kita akan memulai saja ya, diakin dulu. Oke. Mari Ibu Bapak, kita akan memulai ibadah raya kita. Meskipun secara live streaming, tapi kami percaya. Maaf ya Ibu Bapak, Ibu saya. Diam. Kita boleh ada oleh karena kemurahan Tuhan. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa pimpinan Tuhan. Mari jemaat Tuhan, Ibu Bapak yang dikasih Tuhan Yesus, kita angkat satu lagu pujian oleh karena kemurahan Tuhan. Ku mengangkat tangan. Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Engkau kembali kumpulkan kami Tuhan di ibadah online ini Tuhan.
Mari Tuhan Engkau urapi kami Tuhan. Engkau kuasai ibadah ini, Engkau urapi dari awal pertengahan sampai pada akhir Tuhan. Dan sebentar Engkau urapi hamba pendeta Lydia yang menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Pimpin juga pimpinan puji-pujian Ibu Diaken Lani Tuhan. Dan semua yang pemain musik, tim musik semua. Urapi ibadah ini Tuhan dari pertengahan sampai pada akhirnya. Supaya kami ada sukacita tatkala kami selesai dalam ibadah online ini. Dalam nama Yesus Tuhan, sebagai hamba Allah, hamba tabiskan ibadah ini. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, itu Tuhan Yesus Kristus yang percaya katakan, amin. Ya, kita percaya bahwa apabila Roh Allah ada di dalam kita, maka ada puji-pujian, ada penyembahan yang keluar dari diri kita. Jadi ini memang lagu Raja Daud ketika itu dia bergirang, dia bersorak, dia menari di hadapan jemaat Allah pada saat itu. Mari kita sama-sama mengangkat satu lagu pujian. Kalau Roh Allah ada di sini, akan menari seperti Raja Daud. Dan menari. Ya, baik Ibu Bapak, kita percaya bahwa dalam satu minggu ini ada begitu banyak kesaksian. Meskipun situasi dan kondisi tidak mendukung, tapi kita percaya bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang berdoa. Saya sangat percaya anak-anak Tuhan pasti memiliki persembahan lewat ujian dan kesaksian. Bahkan di dalam COVID ini kita masih bisa sehat. Puji Tuhan, kita tidak terkena wabah ini. Karena Roh Allah yang ada di dalam kita besar daripada roh yang di luar kita. Baik Ibu Bapak, kami persilahkan pada siapapun teman-teman yang ada di tempat ini ingin menyaksikan kebaikan Tuhan, dipersilahkan. Tetapi kita nyanyi dulu ya lagunya, Bersama Yesus Kita Lakukan Perkara Besar. Oke. Ya. Yesus tabib yang ajaib, Dia
segala kemurahan Tuhan, mari kami berikan kesempatan. Persilahkan buat mungkin Lulu, Diaken Lulu, Ibu Christine, atau Pendeta Lilis, atau Pendeta Lydia, atau adiknya Pendeta Lydia yang ada di Surabaya. Kami persilahkan. Kelihatannya sepi-sepi aja ya. Apakah tidak ada kesaksian selama kita mengenal Tuhan Yesus Kristus? Atau masih mungkin malu-malu? Nggak apa-apa. Nggak usah malu-malu. Apa yang ada di dalam Pak Armstrong mau bersaksi? Tapi nyanyi ya. Oke. Kita persilakan pemain keyboard kita yang luar biasa hebat ingin menyaksikan lewat puji-pujiannya. Silakan Bung Armstrong. Keluarga kami. Puji Tuhan. Setiap malam masih terus mengadakan mesbah keluarga. Amin. COVID-19 ini sungguh membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Haleluya. Keluarga. Dan lagu ini sangat memberkati kami. Bapa, Engkau setia, Engkau mulia, Engkau perhatikan kami. Dan liriknya sangat bagus buat kami dan sangat memberikan kekuatan kepada kami. Kiranya kesaksian kami bisa menjadi berkat buat saudara-saudara sekalian. Puji Tuhan.
Terima kasih. Memang Tuhan tidak akan pernah meninggalkan anak-anaknya yang selalu tetap setia, karena Tuhan tetap melihat anak-anak keadaan yang sulit, tetapi dia tetap memegang. Ada lagi mau saksi? Saksi dulu. Kemarin dia sudah nyanyi mengenai Raja Daud ya. Iya, Ibu. Ya. Ya, Ibu. Saya hanya mau bersaksi saja, Ibu. Baik. Satu saja, terima kasih Bapak Ibu. Kami bersyukur bahwa dalam situasi seperti ini pun Tuhan tetap memberkati kita semua dengan yang penting tetap sehat, kuat. Dan memang kami dari hari Selasa kemarin sampai hari Kamis, memang kami ada mengalami kedukaan. Salah satu saudara yang kalau boleh saya bilang saudara, dan keluarga ini sebenarnya sering terlibat dalam pelayanan atau suka ikut ibadah bersama dengan kami di GKB Given waktu itu di Menteng. Nah, dan istrinya yang meninggal karena sakit, sempat saya sharing, beliau punya sakitnya itu yang cuci darah. Sempat saya sharing ke almarhum Diaken Agus waktu itu. Nah, saya bersyukur bahwa pada akhirnya Tuhan mengambil pulang yang kekasih kami itu, tapi posisinya istrinya di Ambon dengan anaknya, suaminya ada di Jakarta. Nah, Bapak Ibu membayangkan bagaimana kami harus berjuang, berusaha dalam situasi seperti ini memang tidak mungkin, karena mengikuti aturan pemerintah, flight komersil itu per besok 1 Juni baru mulai terbang. Sementara saya dengan Riko berjuang bagaimana caranya Tuhan supaya biarlah suaminya ini bisa pulang mendampingi anaknya mengikuti acara ibadah pemakaman untuk yang terakhir kali bersama dengan istri, maksudnya seperti itu. Tapi memang Bapak Ibu di sini yang saya saksikan bahwa yang pertama kedudukan, yang kedua uang tidak bisa membeli sesuatu yang sangat kita harapkan atau apa yang kita rencanakan pasti terjawab. Ternyata tidak bisa. Memang sampai akhirnya saya bisa berhadapan, bisa kontak dengan pihak pimpinan Lanut di Airport Patipura, itu Bapak Ibu 90%, selangkah lagi suaminya itu bisa berangkat. Kami ke Cengkareng itu dari Terminal 3, kami turun Terminal 2, hanya kami sendiri yang di airport, karena memang tidak ada penerbangan, hanya dikhususkan untuk charter, dalam hal ini untuk kargo. Nah, kargo itu biasanya tuh karena itu kan posisinya flight komersil, jadi masih bisa ada penumpang. Artinya itu dikasih kesempatan 5 seat. Maksudnya 3 seat ini untuk yang perusahaan ataupun instansi pemerintah yang punya barang yang dibawa, dan 2 ini biasanya khusus untuk yang pertama yang berduka, emergensi sekali, dan pihak pemerintah. Sementara itu, kami sudah berkoordinasi, Bapak Ibu 90% sudah oke. Tinggal ketika saya sampai di sana, saya tinggal telepon salah satu pejabat yang di Ambon, itu beliau tinggal kasih. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Tidak bisa. Tiba-tiba Garuda cancel. Dan memang saya tidak mau mengatakan hal tersebut kepada suaminya, karena karakternya itu luar biasa. Sangat keras dan emosional. Kami hanya ngomong. Saya memang dengan Riko dari siang udah bilang ke keluarga, kakaknya ada di sini, saya bilang, pahit-pahit. Seandainya suami, dalam hal ini namanya Bapak Ampi tidak bisa berangkat pulang ke Ambon, apa yang mau kita lakukan? Di mana kalian akan berkumpul? Kami tidak menawarkan rumah. Artinya kalaupun dari mereka mau pakai rumah di sini, kami terbuka. Tapi kami kembalikan. Akhirnya yang bersangkutan ngomong ke saya, biasa dia panggil saya dengan Riko itu Usi dan Bung, Usi Lulu dan Bung Riko, saya ikut Mama Ani. Akhirnya kami bilang, oke, kami akan berusaha memfasilitasi dengan kemampuan kami terbatas adanya, kami menyesuaikan jam di Ambon supaya
acara pemakaman istri ini boleh ikut serta sekalipun suaminya di sini dengan kami. Itu memang sangat-sangat sedih Bapak Ibu, karena anaknya itu bagaimana kan, ya namanya istri dan anak sendiri yang harus mengantar mamanya untuk terakhir kalinya tanpa didampingi papanya. Tapi memang saya akhirnya menguatkan keluarga semuanya. Di situ kami memang terlanjur sedih, tapi saya bilang sudah selesai. Satu sisi dia sudah selesai, karena kurang lebih 2-3 tahun dia harus berjuang dengan penyakit setiap hari, setiap waktu itu harus cuci darah Bapak Ibu. Tapi keputusan dia luar biasa. Karena ketika itu drop dan dia harus keluarganya minta dia ke rumah sakit, yang bersangkutan nggak mau Bapak Ibu. Dia tetap mau stay di rumah. Karena memang Tuhan luar biasa. Kami akhirnya hanya berdoa di sini. Dan memang kalau seandainya dia keputusan tetap bawa di rumah sakit, keluarga pasti tidak akan mengikuti. Dan yang bersangkutan akan mengikuti protokoler COVID itu dan meninggal, itu tidak akan dilihat oleh keluarga. Kalau di Jakarta sini, kita masih lihat 30 meter istilahnya dari jauh ke jauh. Saya lihat pengalaman waktu itu almarhumah Tante Eta itu masih 30 meter. Tapi kalau di Ambon Bapak Ibu tidak bisa sama sekali. Kuburan pun tidak bisa kita tahu keluarga. Makanya istrinya mungkin udah feeling atau gimana, dia mengambil keputusan biar dia meninggal di rumah dan akhirnya pemakamannya seperti biasa. Yang mau saya sampaikan di sini Bapak Ibu bahwa itu tadi saya bilang, uang, pangkat, dan kedudukan ternyata tidak bisa membeli sesuatu yang maunya kita. Tapi ketika maunya kita, Tuhan punya cara yang lain. Biarlah melalui kesaksian ini saya mau menyampaikan bahwa apapun yang kita miliki, yang terutama adalah yang penting kita sehat, kita tetap mengandalkan Tuhan Yesus, selalu dalam langkah apapun, Tuhan Yesus yang dinomor satukan. Persoalan lain biarlah kita bawa aja pada Tuhan. Mau terjadi apa kita percaya, karena Tuhan yang pasti, Tuhan tidak pernah merancangkan kecelakaan. Tuhan rancangkan kepada kehidupan kita adalah damai sejahtera. Mungkin itu yang bisa saya bagikan Ibu Melani. Terima kasih untuk setiap doa dari Bapak Ibu yang mensupport kami, karena saya sempat share di Facebook, mungkin ada yang lihat dan ikut memberikan ucapan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya kembalikan kepada Ibu Melani. Ya baik, terima kasih untuk kesaksian yang luar biasa dari Pak Armstrong dan Ibu Diaken Lulu. Memang satu-satunya harapan kita hanya Dia. Yang lain nggak bisa. Karena kalau kita udah dipanggil Tuhan, apa mau kita bawa? Nggak ada. Artinya biar kita terus memberikan waktu kita untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, apalagi akhir-akhir zaman sekarang ini. Kita bersyukur bahwa kita terpilih menjadi bagian dalam kerajaan surga. Baik, sebelum nanti mungkin doa syafaat agak di belakang aja ya. Kita akan masuk dalam Tuhan. Siapkan hati Tuhan. Mari Ibu Bapak, kita angkat satu lagu pujian. Siapkan hati Tuhan.
Bapak, Ibu, Saudara yang sama dikasihi Tuhan, kita satu di dalam doa. Segala puji syukur, kemuliaan, hormat kami kembalikan kepadamu Bapa. Atas segala kasih, anugerah, dan pertolongan yang daripadamu kami rasakan. Benar seperti firman ujian kami pada hari ini Tuhan, bahwa firman-Mu tidak pernah berubah dari dulu sampai sekarang. Tetapi kamilah anak-anak-Mu yang seringkali berubah, seringkali melupakan Tuhan, seringkali kami lupa untuk bersyukur dan mengemakkan Engkau di dalam hidup kami. Ajarlah kami dan mampukan kami Tuhan. Hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau urapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Bentengi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga lewat persekutuan kami pada hari ini, lewat landasan firman-Mu yang akan kami dengarkan, kami boleh diberkati, kami boleh kembali diingatkan tentang kodrat kehidupan kami, bahwa sesungguhnya kami adalah kodrat ilahi Allah yang harus hidup di dalam kekudusan. Berkati kami Tuhan, dan berfirmanlah, sebab sesungguhnya hamba-Mu telah siap untuk memberitakan firman-Mu, dan kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Ya, shalom, jemaat yang sama dikasihi Tuhan. Shalom. Hari ini kita akan belajar satu bagian firman Tuhan yang saya telah persiapkan di dalam 1 Petrus pasalnya yang ke 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-21. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, semua yang ada di rumah boleh membuka Alkitabnya di rumah kita masing-masing di dalam 1 Petrus pasal 1 ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-21. Jika Bapak Ibu Saudara sama dikasihi Tuhan di rumah sudah menemukannya, saya akan membacakan bagi Bapak Ibu semua. Lembaga Alkitab memberikan judul Kekudusan dan Kasih Persaudaraan. Ayat 16. Dari ayat yang ke-15, maaf Bapak Ibu Saudara. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka, menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak ternoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir. Oleh Dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya, sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Sekali lagi dalam ayat yang ke-16, sebab ada tulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini saya mencoba memberikan kita satu tema kecil, yaitu hidup kudus mutlak bagi orang percaya. Sekali lagi, hidup kudus mutlak bagi orang percaya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu jemaat, saya mengucapkan lebih dahulu selamat merayakan Hari Pentakosta dan selamat kembali untuk mempersiapkan diri lebih luar biasa lagi di dalam memberitakan Injil, karena itu adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Saudara, mengapa saya mencoba mengambil bagian firman Tuhan hari ini yang berbicara tentang kekudusan? Setelah kita merayakan Paskah, kita merayakan kesengsaraan, kematian, bahkan kebangkitan Tuhan, bahkan kenaikan Tuhan ke sorga, bahkan Ia sudah mencurahkan rohnya kembali kepada kita sebagai pengganti Dia yang memberikan penghiburan sejati. Maka satu hal yang perlu kita tahu, bahwa tidak ada lagi sebuah alasan bagi manusia untuk berkata bahwa ia tidak mampu dan tidak sanggup hidup di dalam kekudusan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan,
Kuduslah kamu sebab aku kudus. Demikianlah firman Tuhan. Sesungguhnya hidup kudus adalah suatu keharusan. Keharusan artinya bukan sesuatu hal yang bisa ditawar atau suatu hal yang bisa diintolerir, tidak sama sekali. Tapi kekudusan itu adalah sebuah pilihan, sebab itu adalah perintah daripada Allah. Saudara, apa yang di benak kita mendengar berbicara tentang kudusan? Apakah pernyataan ini sudah sesuatu yang kadaluarsa bagi kita atau sesuatu yang tidak penting lagi di dalam gereja Tuhan? Apakah firman ini tidak lagi berlaku di zaman modern ini, di zaman yang di mana situasi dan kondisi yang begitu cepat berubah mempengaruhi kehidupan dan keberadaan anak-anak Tuhan? Bagaimana dengan kehidupan bergereja, kehidupan anak-anak Tuhan? Apakah pada akhir zaman ini gereja tidak lagi menekankan kekudusan kehidupan atau seperti apa Bapak Ibu Saudara? Pada kenyataannya sebagian orang-orang Kristen berpikir bahwa ya itulah saya tidak mampu sempurna seperti Allah. Saya tidak mampu menjadi sama seperti Allah. Tetapi Bapak Ibu Saudara, coba kita pikirkan. Firman ketika diperintahkan oleh Tuhan, itu artinya tidak ada yang mustahil dan tidak satupun manusia yang bisa membatalkan firman itu. Kalau kita mengikuti arahan dari perjanjian lama, di situ peraturan-peraturan yang Tuhan beri, salah satunya adalah ke-10 firman yang Tuhan tekankan adalah jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berdusta. Kita berusaha untuk mengubah diri kita yang mungkin dulunya kita perampok, kita pencuri, kita pendusta, kita adalah seorang yang suka berzina. Kita berusaha untuk mengubah itu. Kita berusaha untuk benar-benar mematikan semua itu. Nah, bagaimana dengan kesempurnaan hidup? Bagaimana dengan tuntutan kesempurnaan hidup itu? Mengapa kekudusan itu adalah sesuatu hal yang sangat penting bagi orang-orang percaya untuk sampai kepada surga? Karena penciptaan kita adalah ciptaan baru. Kita dilahirkan kembali supaya kita dapat bertumbuh serupa dengan Kristus di dalam pertobatan kita. Akhir kekudusan merupakan substansi kebahagiaan kita. Adalah sebuah hal yang mutlak bagi kebahagiaan kita. Sebab orang yang mengejar kebahagiaan palsu akan kehilangan kekudusan. Tetapi orang yang mengejar kekudusan akan mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, kita kembali melihat pembacaan kita hari ini. Kudus kamu sebab aku kudus. Apa maksud perintah daripada Tuhan ini? Akhirnya ada perintah yang biasa saja seperti perintah-perintah lain. Bapak Ibu Saudara, perintah ini adalah standar bagaimana orang-orang Kristen sampai kepada surga. Mengapa kita harus kudus? Karena standar kita menjadi kudus, ya Allah sendiri. Allah sendiri yang menjadi standar kita. Mengapa kita harus kudus? Karena Bapa kita kudus. Sehingga firman Tuhan berkata bahwa jikalau orang berkata ia mengasihi aku tetapi membenci sesamanya, ia sama sekali berdusta. Jikalau ia berkata aku mengasihi Tuhan yang tidak terlihat tetapi ia tidak mengasihi orang di sekelilingnya, sama saja berdusta. Jikalau kita sudah diubahkan, kita sudah menjadi orang percaya, kita sudah ditebus dengan darah yang mahal, maka kita akan kembali berpikir bahwa ternyata yang ada di dalam diri aku bukan Allah lagi, tetapi Tuhan, tetapi firman yang hidup di dalam aku. Nah, Bapak Ibu Saudara yang sangat dikasihi Tuhan, apakah kekudusan itu? Kekudusan di dalam bahasa Ibraninya, kudus artinya kados, ya artinya naik lebih tinggi. Naik lebih tinggi artinya Allah membawa kita ke standarnya Allah, seteraannya Allah, kekudusannya Allah. Di dalam diri manusia ada dua kodrat yang selalu sejalan dengan hidup kita, yaitu kodrat manusia dan kodrat ilahi. Kodrat manusia ialah memiliki dua hal. Yang pertama itu kodrat manusia yang jahat dan kodrat manusia ada yang baik. Sementara kodrat ilahi ialah kodrat kesempurnaan. Bapak Ibu Saudara, banyak orang kata, bagaimana mungkin saya bisa sampai kepada kesempurnaan kodrat ilahi itu. Sementara di dalam kodrat manusia
yang berikan dua pilihan, apakah baik atau jahat. Kita tidak mampu melakukannya. Kalau baik saja tidak cukup bagi kita untuk sampai kepada kesempurnaan, bagaimana mau sampai kepada kesempurnaan Allah? Bagaimana kita mau meraih sebuah standar Allah yang membawa kita ke atas, ke standar yang lebih tinggi, bahwa hidup di dalam kemurnian hati, kebersihan hati, kesucian hidup adalah benar bukan sesuatu hal yang bisa saja. Kan orang hanya menekankan tentang bagaimana saya harus menjadi baik, bagaimana saya harus menjadi Kristen yang sejati, bagaimana saya harus menjadi Kristen yang menyenangkan hati Tuhan. Tetapi lupa bahwa ternyata yang diperuntukkan sorga, yang dipersiapkan Allah ketika kita sudah menghadap tahta pengadilan Allah ialah apakah benar Bapak Ibu Saudara dan saya hidup kita menyenangkan Tuhan. Apakah benar cara berpikir kita, perasaan kita, tindakan kita, kebersihan hati itu sesuai setara dengan cara berpikir Allah dan hidup kita berkenan kepada Allah. Karena sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan memanggil kita untuk naik kesetaraan, untuk hidup sebagaimana Dia hidup dan berpikir sebagaimana Ia berpikir. Ini adalah panggilan Tuhan bagi gerejanya, sehingga berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Di dalam ayat yang 17 dikatakan, jikalau kamu menyebutnya Bapa, jika Bapak Ibu Saudara dan saya menyebut Dia Bapa, apa buktinya Bapak Ibu Saudara dan saya menyebut Dia Bapa? Apakah hanya cukup kita mengaku Dia Tuhan dan Juru Selamat saya, kita layak menyebutnya Bapa? Kelak Tuhan akan berkata kepada Bapak Ibu Saudara dan saya, mengapa engkau panggil Bapa? Apakah cara hidupmu sesuai dengan perkenananku? Apakah perasaanmu? Apakah perbuatanmu? Apakah seluruh gerak-gerik tubuhmu itu berkenan kepadaku? Di dalam kekudusan, Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal yang ditekankan oleh Tuhan. Bahwa apakah kekudusan itu? Kekudusan yang pertama yaitu kekudusan perkataan, kekudusan tubuh, dan kekudusan pikiran. Jadi jangan berpikir Bapak Ibu Saudara, cukup dengan kita bersatu sebagai Kristen. Tapi ternyata seluruh eksistensi kehidupan kita dituntut Tuhan untuk sempurna. Sempurna dalam perkataan. Banyak orang berkata, mengapa saya sekalipun sudah menjadi orang percaya, saya sudah menjadi pendeta, saya sudah Kristen berpuluh-puluh tahun, bahkan saya sudah ubanan menjadi orang Kristen, tapi kok masih ada dosa yang terus saya lakukan. Kok saya masih belum mampu mengekang diri saya, mengekang mulut, pikiran, perasaan saya. Karena sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, ada satu hal yang belum kita bersihkan dari diri kita. Masih ada akar dosa yang mengiringi langkah kita, yang belum kita bersihkan dari diri kita. Akar dosa seperti apa yang masih mungkin ada di diri kita sehingga kita tidak mampu sempurna seperti Allah. Akar dosa mungkin bisa saja karena kebencian, karena hawa nafsu, karena percabulan, sehingga Bapak Ibu Saudara dikatakan di dalam 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ketiga, di situ dikatakan, karena inilah kehendak Allah, pengudusanmu, yaitu supaya kamu menjadi percabulan. Itu juga adalah salah satu dosa yang melekat di dalam diri manusia. Itu adalah salah satu dosa kodrat ilahi manusia, yaitu bagaimana ia harus mengendalikan kedagingannya. Sehingga Bapak Ibu Saudara, ketika kita menjadi Kristen, kita mencari masalah. Kenapa kita mencari masalah? Karena begitu ketat peraturan daripada Tuhan yang harus kita ikuti. Artinya apa? Lewat mata kita saja mengingini istri orang lain, kita sudah berdosa. Lewat mata kita saja mengingini barang-barang orang lain, kita sudah berdosa. Mata kita saja mengingini tangga kita yang mungkin lebih cantik dari istri, lebih ganteng dari suami, itu sudah berdosa. Apalagi lewat perkataan, apalagi lewat tingkah laku hidup kita. Sehingga dikatakan bahwa dalam Matius pasalnya yang kedua, pasalnya yang ke-6 ayat 23, bahwa jika matamu gelap, gelaplah seluruh tubuhmu. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Pentingnya kekudusan di dalam perjalanan kehidupan kekristenan. Tetapi kerap kali zaman sekarang begitu miris Bapak Ibu Saudara kalau saya juga belajar melihat keberadaan kekristenan saat ini. Kenapa? Karena kita sudah ikut terbawa arus dengan kenikmatan dunia. Kita sudah terbawa arus dengan situasi dan perubahan modern ini. Tetapi kita lupa apa standar kita menjadi anak-anak Tuhan.
Ketika kelak kita diadili Tuhan, Tuhan akan berkata, kenapa engkau memanggil saya Bapa? Apa hakmu memanggil saya Bapa? Apakah hidupmu sudah berkenan? Sebab dikatakan di sini bahwa Ia Allah tidak memandang muka. Ia akan menghakimi semua orang. Maka hendaklah kamu selama menumpang di dunia hidup dalam ketakutan. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Kita sudah diingatkan Tuhan. Kalau tadi Ibu Lulu mengatakan uang, kedudukan, bahkan segala sesuatu yang dianggap manusia itu ada hal yang membuat dirinya hebat di dunia, tidak akan berarti di sorga. Karena ternyata rumah, kekayaan rohani itulah yang akan menjadi bagi kita bertahta, memerintah bersama dengan Tuhan di sorga. Sehingga dikatakan di sini bahwa Tuhan mengingatkan lewat Rasul Paulus, diingatkan kita bahwa selama Bapak Ibu Saudara dan saya hidup di dunia ini, hiduplah di dalam ketakutan. Ketakutan apa? Ketakutan bahwa kelak saya tidak sampai kepada standar kedudukan Tuhan. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya berpikir bahwa hidup saya sudah berkenan kepada Tuhan, maka koreksi diri kita lewat tutur kata, perkataan, sikap, karena cara berpikir kita, cara berperasaan kita itu dituntut Tuhan. Kesucian hidup artinya apa? Kebersihan, tidak akan ada lagi campur aduk namanya kemunafikan dan sebagainya Bapak Ibu Saudara. Orang kalau berbicara tentang kekudusan, orang banyak terdiam. Mengapa Bapak Ibu Saudara? Karena mereka berkata, saya tidak mampu, saya tidak mungkin bisa sempurna seperti Allah. Tapi sekali lagi ini adalah sebuah perintah. Dikatakan di dalam imamat pasalnya yang ke-11 ayat yang ke-45. Sebab akulah Tuhan yang telah menuntun kamu keluar di tanah Mesir supaya menjadi Allahmu. Jadilah kudus sebab aku kudus. Ayat ke-44. Sebab akulah Tuhan Allahmu, maka harus itu yang harus diperhatikan. Haruslah kamu kudus. Haruslah kamu menguduskan dirimu dan haruslah kamu kudus. Sebab aku ini kudus dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Ini adalah sebuah peringatan kepada bangsa Israel. Tapi kalau kita mengaku sebagai Israel, kita mengaku sebagai anak-anak Tuhan, ini juga menjadi bagian hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, bagaimana Bapak Ibu Saudara dan saya mempertahankan kesucian hidup itu? Jikalau orang sombong seringkali berpikir saya dapat meraih kesucian itu dengan kekuatan saya, dengan kehebatan saya. Orang yang rendah hati akan selalu berkata bahwa saya tidak mampu Tuhan untuk menggapai kesucian itu. Saya tidak mampu untuk menggapai standar kesucian Allah seperti apa. Karena ternyata ketika Tuhan sudah menebus Bapak Ibu Saudara dan saya dengan darahnya, maka Ia berhak mengatur seluruh keberadaan hidup kita. Seluruh eksistensi hidup kita, Allah berhak mengaturnya. Tidak ada hak manusia sama sekali. Oleh karena itu tuntutan Tuhan ialah kekudusan hidup. Bagaimana Bapak Saudara saya mempertahankan kekudusan hidup? Dikatakan di dalam Mazmur 119 ayat 10, yaitu pertama dengan mencari Tuhan dengan segenap hatiku. Artinya selalu memiliki kerinduan kepada Tuhan. Yang kedua yaitu dengan menyimpan firman Tuhan di dalam hati kita. Dan yang kita itu dengan cara merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Artinya di sini bahwa kita fokus kepada firman Tuhan, memikirkan terus-menerus, menjadikan firman Tuhan menjadi bagian dari diri kita, menjadi bagian dari perjalanan hidup kita, sehingga Bapak Ibu Saudara dan saya bisa meraih sebuah kesempurnaan. Orang Kristen perlu memahami kenapa kita harus sempurna, karena memang kesempurnaan itu ialah milik Allah. Sifat Allah, kita harus pahami bahwa kekudusan adalah salah satu sifat Allah. Sehingga dikatakan, kalau engkau tidak kudus, tidak akan mungkin engkau menghadap Tuhan. Kalau engkau najis, tidak mungkin engkau menghadap Tuhan. Saudara, orang hanya berkata bahwa ada saat-saat tertentu dalam doa baru kita meminta Tuhan sucikan dan kuduskan hidup saya. Mungkin di dalam kita mau meminta sebuah doa kepada Tuhan, kita mau Tuhan menjawab doa kita, kita meminta pengampunan Tuhan, ampuni dosa saya, ampuni saya Tuhan. Tapi kita lupa bahwa ternyata seluruh kehidupan keberadaan kita dituntut untuk sempurna. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Untuk mau menjadi pemberita Injil, menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, menjadi jemaat Tuhan.
Kita semua dituntut untuk sempurna. Sempurna dalam apa? Perkataan. Coba kita buka Bapak Ibu Saudara di dalam Lukas pasalnya yang ke-6. Lukas pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-45. Lukas pasalnya yang ke-6. Saya salah menulis ayat. Di dalam Matius pasalnya, saya salah Bapak Ibu Saudara, dalam Matius pasalnya yang ke-12. Matius pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-37. Matius pasalnya yang ke-12 ayat yang ke-37. Itu dikatakan, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Sekali lagi, menurut ucapan. Sehingga ternyata kekudusan menuntut kekudusan ucapan. Kadang orang berpikir bahwa kesempatan untuk hidup dalam kekudusan itu, Bapak Ibu Saudara, ialah menjaga ucapan, menjaga mulut ini. Karena sekalipun lidah ini kecil, tetapi ia bisa membakar semua hal. Karena begitu menyakitkan ketika kita tidak bisa mengendalikan ucapan ini. Jadi kita perlu berhati-hati bahwa kalau saya sudah mau berusaha hidup dengan standar kekudusan Allah, saya perlu menjaga ucapan saya. Kenapa kita harus menjaga tubuh? Karena dikatakan di dalam Roma 12 bahwa persembahkanlah tubuhmu. Karena itulah persembahan yang sejati dan yang sempurna kepada Allah. Oleh karena itu, dalam seluruh aspek hidup kita dituntut kesempurnaan. Itu yang berkenan, itu suci, itu yang kudus kepada Allah. Kenapa pikiran? Karena di dalam 2 Korintus 11 di situ juga dituntut bahwa pikiran ini harus dikendalikan sehingga tidak membuat kita mudah berpikir negatif tentang orang, mudah berpikir tentang dosa, dan juga tidak mudah membuat kita lupa kepada tuntutan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang sama dikasihi Tuhan, ternyata kekudusan hidup bukan sekedar kita menjadi orang percaya, berdoa, dan meminta pengampunan, tidak. Tetapi seluruh aspek hidup kita, mulai dari pikiran, perasaan, bahkan dengan mata kita, dituntut Tuhan menjadi sempurna. Karena Dia berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kalau orang berkata, bagaimana mungkin saya menjadi kudus? Terus kita mau seperti apa? Kita kan anak-anak kan. Kita memilih Dia Bapa, artinya kita adalah anak. Kita harus belajar menjadi kudus seperti Tuhan. Memang tidak mudah. Tetapi Tuhan berjanji bahwa Ia akan memberikan rohnya kepada kita. Sehingga apa janji Tuhan? Mana janji Tuhan? Ia akan memampukan kita untuk hidup di dalam sucian kekuatan hidup. Mari kita buka di dalam Yehezkiel, Bapak Ibu Saudara. Di dalam kitab Yehezkiel, dalam kitab Yehezkiel 36 ayatnya yang ke-36 sampai ayatnya yang ke-27. Yehezkiel 36 ayat 26 sampai 27 saya bacakan kepada jemaat. Pembaharuan Israel. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu, dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu, dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku, dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku, dan melakukannya. Bapak Ibu Saudara, ini janji Tuhan. Jika Tuhan memberikan rohnya kepada kita, ketika Tuhan memberikan kita satu jaminan, bahwa roh Tuhan ada di dalam diri kita. Tapi sadarkah Bapak Ibu Saudara dan saya seringkali kita mematikan roh itu? Sadarkah Bapak Ibu Saudara dan saya seringkali kita tidak menghidupkan roh Tuhan itu? Dengan apa? Mungkin saat ini, saudara mungkin berpikir, oh saya mau melakukan ini, tetapi itu merencanakan kejahatan. Sementara ada sebuah roh yang mungkin begitu jelas berkata, jangan melakukan itu. Tapi kita tetap melakukannya. Artinya apa? Kita mematikan roh itu. Kita menyuruh roh berdiam diri dan kita menyuruh keinginan daging kita untuk memperbudak kita. Sehingga
mulai lagi berkata, saya tidak bisa hidup di dalam kesempurnaan. Saya tidak bisa hidup serupa dengan Kristus. Tapi sekali lagi, kalau dia yang menyuruh kita, mengapa itu tidak mungkin? Kalau dia berkata bahwa kamu harus kudus karena aku Bapa kudus, bagaimana Bapak Ibu Saudara dan saya harus meraih kekudusan itu? Ya itu tadi, hidup dengan mempertahankan firman Tuhan sebagai pondasi hidup kita, seperti dikatakan di dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-10. Dengan apa orang mudah mempertahankan kelakuannya sih, ya dengan menjaganya sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Saudara yang sama dikasih Tuhan. Sehingga pada hari ini saya kembali mengingatkan jemaat yang sama dikasih Tuhan. Kita masih sama-sama hidup di dunia ini, berjuang untuk melawan keinginan daging kita. Tetapi dengan roh yang Tuhan berikan kepada kita, mari kita terus belajar. Mau memulai bahwa ternyata standar Tuhan, standar kekristenan ialah kesucian, ialah kekudusan. Sebab Tuhan berkata bahwa jika orang akan mau melihat menghadap aku, ia harus bersih daripada kenajisan dan kehidupan dunia. Oleh karena itu, saudaraku yang sama dikasih Tuhan, kita semua sudah hidup di dalam Tuhan. Kita semua adalah hamba Tuhan. Kita sudah bertumbuh di dalam Tuhan. Tetapi apa bukti nyata kehidupan kita? Kalau sekarang kita berkata bahwa ini adalah akhir zaman, maka mari kita mempersiapkan seluruh keberadaan kita, kualitas hidup kita untuk menghadap pengadilan Tuhan. Karena kelak dia akan menghakimi kita seperti di dalam ayatnya yang ke-17 pada hari ini. Dan karena kita tahu, seperti yang dikatakan di dalam Wahyu, pasalnya yang ke-21 ayat, pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-11 dikatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat benar. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Bapak, Ibu, Saudara, ini adalah kata penutup dari pasal 22, adalah salah satu penekanan dari pasal 22. Bahwa akan ada saatnya orang jahat tidak lagi mendapatkan kesempatan. Tuhan akan memberikan. Yang jahat silahkan engkau jahat. Yang cemar silahkan engkau cemar. Yang berusaha berbuat benar silahkan teruskan itu. Tetapi di akhir dari ayat ini ya, biarlah terus menguduskan dirinya, yang kudus terus menguduskan dirinya. Sekali lagi kita tidak mampu mungkin untuk sampai ke sana, karena memang kita adalah manusia berdosa. Tetapi ingat bahwa ternyata kodrat ilahi manusia ialah kesempurnaan. Artinya apa? Kita harus tetap meminta Tuhan memampukan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya untuk sampai kepada kekudusan. Menjaga kekudusan adalah mutlak harus menjadi bagian hidup orang percaya. Karena itu adalah panggilan kita, itu adalah status kita. Kita harus terus berusaha untuk menjaga kekudusan hidup kita dimanapun Tuhan menghadirkan kita. Jangan berpikir bahwa hanya saat kita berdoa, minta pengampunan baru kita mau minta kekudusan Tuhan. Tapi lewat kita mau berkata, Tuhan tolong, apakah perkataan berkenan. Lewat kita mau berpikir, kita mengoreksi Tuhan, apakah pikiran saya selaras, sesuai, seturus, dan berkenan denganmu. Atau lewat saya mau sikap saya dengan tetangga, dengan kiri kanan, apakah ini berkenan atau tidak. Cara bergaul saya pada sesama, apakah ini berkenan atau tidak. Karena semua kekudusan itu harus dimulai dari pengoreksian diri, bahwa apakah hidup saya berkenan atau tidak. Artinya apa, Bapak, Ibu, Saudara, bahwa ada kerendahan hati untuk mencari kesempurnaan sama seperti Allah. Karena itu biarlah firman Tuhan hari ini boleh kembali mengingatkan kita, boleh kembali menuntun kita, bahwa kita sudah menerima Roh Kudus, dan kita mau terus dituntun Roh Kudus itu, berdiam diri di dalam diri kita, dan kita mau terus lebih luar biasa mempertahankan kekudusan kita di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kejahatan, penuh dengan gejolak, maka kita harus tetap bertahan terus-menerus untuk hidup kudus, sebagaimana Bapa kita adalah kudus. Amin. Firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Jika kami mengupas lebih dalam arti kekudusan Tuhan, sesungguhnya kami tidak mampu. Bahkan waktu ini mungkin tidak cukup bagi kami untuk mengupas ketika kami berbicara tentang kekudusan. Karena ternyata seluruh gerak-gerik hidup kami, seluruh keberadaan tubuh dan jiwa kami adalah hal yang harus kudus, berkenan, dan setara dengan standar Engkau, Bapa.
tolong kami. Mungkin kami belum mampu lepas dari dosa, karena dalam diri kami masih ada akar dosa yang melekat Tuhan, yang tidak mampu kami hilangkan dari diri kami. Dosa yang terus-menerus mengimpi hidup kami. Oleh karena itu kami minta Tuhan, Roh-Mu memampukan kami. Sebagaimana janji-Mu Engkau taruh Roh-Mu di hati kami, akan memampukan kami untuk berubah, untuk menaati peraturan Engkau. Maka kami percaya pula Tuhan, bahwa lewat Roh yang tercurah bagi kami, lewat hari Pentakosta yang boleh kami rasakan sebagai orang-orang Kristen, kami semakin mampukan untuk mempertahankan kesucian, kekudusan, kemurnian hati kami untuk hidup menyenangkan Engkau. Berkati ibadah kami. Selanjutnya kami serahkan ke dalam pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya kembalikan kepada MC. Baik, terima kasih untuk merefleksi firman Tuhan. Saya ambil dari Galatia 5 ayat 24. Barang siapa menjadi milik Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Mari Ibu Bapak, kita akan memberikan persembahan. Kita akan angkat satu lagu pujian, Jangan Kamu Khawatir. Boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih bahwa hidup kami hanya kami pertaruhkan di dalam Engkau. Dan pada pagi hari ini kami bersyukur boleh memberikan apa yang ada pada kami. Pada hari ini kami berdoa untuk kami yang belum sempat memberi, Tuhan berkati. Dan yang bisa memberi, Tuhan juga memberkati. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus, kami alaskan doa ini. Amin. Baik, kita akan akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita angkat satu lagu pujian untuk menutupnya. Bila ku berjalan, kalau ku cari damai.
Tuhan, terima kasih Tuhan, karena di ibadah online ini Tuhan, kami boleh dikuatkan lagi, kami boleh diubahkan, kami boleh ditegur bahwa kami harus kudus atau kami harus kados Tuhan. Karena kados adalah sebuah jalan atau arah menuju kepada peningkatan hidup dalam kesempurnaan dalam rancangan Yesus yang sempurna seperti segambar dengan Allah. Tuhan, kami berdoa Tuhan, buat kami semua, buat jemaat GKBI Given yang Kau cintai ini Tuhan, dimanapun atau di rumah mereka masing-masing, baik yang terlibat dalam ibadah online maupun tidak Tuhan. Hamba minta Tuhan, sebagai hamba Allah Engkau lawat mereka satu persatu, apapun kebutuhan mereka, apapun yang mereka gumulkan, atau mereka dalam masalah apapun, tangan Tuhan, anugerah Allah, penyertaan Allah, kasih anugerah Allah, ketika mereka memohon kepadamu, Engkau tidak akan tinggal diam. Engkau jamah dan Engkau berikan jawaban supaya mereka mengetahui mereka ada dalam rancangan Allah yang hidup, Allah yang sempurna, Allah yang telah mati, Allah yang telah bangkit, Allah yang telah naik ke surga dan mempersiapkan tempat buat kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba berdoa Tuhan buat semua tim pelayanan di GKBI Given yang sudah mengambil bagian dalam setiap pelayanan, terutama yang terlibat pada ibadah minggu ini Tuhan. Engkau campur tangan, pakai mereka yang dahsyat, para diaken Tuhan, Engkau campur tangan Tuhan, supaya mereka tetap melayani, dan Engkau campur tangan juga komitmen mereka supaya tetap berjalan sesuai, karena ketika mereka berkomitmen dengan pelayanan, mereka berkomitmen bukan kepada manusia, tetapi kepada Engkau Allah yang dahsyat, Allah yang hidup. Amin. Hamba berdoa buat pendeta Lydia Tuhan yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, tambahkan dia dalam kebenaran pemahaman urapan Roh Kudus kepadamu Tuhan, supaya setiap firman disampaikan atau dimanapun dia pergi, banyak jiwa akan diselamatkan. Amin. Dan banyak jiwa dibawa masuk ke dalam rancangan-Mu. Amin. Kami berdoa Tuhan buat GKBI Given, buat jemaat yang tidak join dalam online, dimanapun juga mereka berada, Engkau campur tangan, Engkau bela. Kami berdoa buat pendiri GKBI Given, Pendeta Yopi Wihanto dan Ibu Desi Wihanto dan keluarganya. Engkau campur tangan kehidupan mereka, Engkau pakai dengan rasa di balik sana. Ya, Tuhan, Yesus. hamba berdoa Tuhan juga saat ini untuk pemerintah negara Republik Indonesia, Ya, Yesus. beserta dengan para ilmuwan-ilmuwan yang mengerti masalah kesehatan dan mengerti masalah vaksin, yang sedang bekerja Tuhan untuk mendapatkan Tuhan vaksin dalam menghadapi atau wabah COVID-19 ini. Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan supaya mereka bisa menemukan vaksin ini Tuhan. Dan Tuhan, kami bisa mulai lagi melalui hidup kami dengan penuh tatanan baru di dalam kepastian bahwa Engkau telah menolong mereka, memberikan hikmat untuk menemukan vaksin. Dan Tuhan, biarlah Tuhan semua orang yang ada di muka, orang percaya di muka bumi ini mengerti bahwa wabah ini adalah sebuah tanda-tanda akhir zaman, di mana kami harus tetap mempersiapkan, kami harus mengkadoskan diri, kami harus memisahkan kehidupan kami yang lama, kami harus tinggalkan, dan kami masuk dalam kehidupan tatanan yang baru, itu karakter Kristus ada dalam kehidupan kami. Hamba berdoa Tuhan, buat negara-negara lain juga Tuhan yang sedang berperang melawan COVID. Tuhan, Engkau berikan hikmat supaya Tuhan mereka juga boleh menemukan vaksin untuk virus COVID-19 ini. Hamba berdoa juga buat saat ini, buat pemerintah Republik Indonesia, dari Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, anggota DPR, Ketua DPR, dan para anggota MPR dan Ketua MPR, Gubernur, Wali Kota, Bupati, dan sampai ke tingkat RW atau Kepala Desa. Engkau berikan mereka hikmat supaya negara ini Tuhan dipimpin oleh orang-orang yang sesuai dengan kehendak-Mu, supaya ada persatuan Tuhan. Karena kami sangat menyadari bahwa Tuhan, pemerintah yang Kau tetapkan adalah wakil-Mu di bumi ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat orang-orang yang tidak punya hati, yang selalu mempersalahkan pemerintah Kau. Tuhan, Engkau ubah hati mereka supaya mereka tahu, mereka melihat bahwa pemerintah yang dipilih oleh Allah adalah pemerintah yang benar, yang telah memerintah dengan penuh kebijaksanaan. Hamba berdoa untuk para sinode, satukan kami, tidak ada tembok-tembok gereja di akhir zaman ini Tuhan, supaya kami saling mendukung, tidak ada saling menyalahkan, tidak ada saling yang mengatakan dia benar atau ini, tapi di dalam Kristus kita bersatu dalam tubuh Kristus. Tuhan, hamba berdoa Tuhan untuk program-program kerja GKBI Given, Kau campur tangan supaya boleh berjalan dengan lancar, supaya di dalam program kerja GKBI nama-Mu dipuji dan dibesarkan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa Tuhan buat
persiapan kami menuju tatanan ibadah yang baru Tuhan. Engkau campur tangan, Engkau bela, Engkau menyediakan segala kebutuhan kami. Dan Tuhan, di akhir ibadah online ini, kami akan melakukan aktivitas kembali Tuhan dalam kehidupan kami. Jemaat kekasih yang dicintai Tuhan, angkat kedua tangan jemaat untuk terima berkat daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Allah, umat kecintaan Allah, ibadah online selesai, beraktivitas kembali dalam rumah masing-masing atau dalam keadaan masing-masing atau dalam keperluan masing-masing di luar rumah. Allah Abraham, Ishak dan Yakub akan memberkati semua yang kau lakukan mulai hari ini, besok lusa, bahkan sampai Maranatha Tuhan datang kedua kali, mengangkat kita semua, menjemput kita semua, memerintah dengan Dia di langit yang baru, bumi yang baru. Yang percaya katakan amin. Terima kasih untuk Pak Pendeta Hizkia, Pak Gembala, untuk Ibu Pendeta Lydia yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan, Ibu Diaken Melani sebagai WL, terima kasih banyak untuk keluarga Om Armstrong yang sudah mendukung dalam puji-pujiannya, untuk host kita, Joshua dan timnya, untuk Bung Hervi, Bung Revi, Bung Erik, Pak Erik, Diaken Erik. Dan kami bersukacita sekali ada dari Surabaya, ada dari Makassar, terima kasih banyak, ada dari Kupang juga. Wah, luar biasa, semakin banyak ya, serasa di Taman Mini Indonesia Indah.